Saya pernah misalnya, kenapa saya dulu pernah punya pengajian, dan ini kenapa salah satu yang kita khawatirkan dengan munculnya LGBT, ya, LGBT, gay. Dulu saya punya pengajian khusus kaum gay, tapi jangan seuzon, saya normal, alhamdulillah. Dulu 8 gay ngaji sama saya, Pak. Bapak tahu ya, lelaki sama jenis sukapnya itu ngaji sama saya 8 orang. Ya singkatnya pokoknya saya pernah ngisi di kafe. Ternyata ada gay yang mau ngaji, ngajak temannya. Nah ternyata ngaji mereka cuman 3 kali pengajiannya, setelah itu saya bubarkan. Kenapa saya bubarkan? Setelah saya pikir-pikir, mereka makin ngaji, makin akrab, makin jatuh cinta, kan bahaya. Jadinya saya bubarkan. Tapi saya bilang yang serius mau ngaji datang ke saya private. 4 orang nggak setuju, akhirnya ngeblok saya, nggak mau terima, nggak pernah komunikasi. Yang 4 lagi alhamdulillah masih komunikasi. Awalnya pertemuannya sepekan sekali, yang kedua 2 pekan sekali, lama-lama sebulan sekali, sekarang setiap lebaran sekali. Tapi alhamdulillah masih kontak via online. Salah satu binaan saya itu punya gay radar. Tahu Gedar, dia bisa melihat wajah orang laki-laki langsung bisa simpulkan, Ustadz itu gay. Itu saya kaget, belum pernah meleset, valid. Saya pernah ngetes, ada gay dari Sukabumi, WA saya, Ustadz mau tobat, saya ingin sembuh benar-benar Ustadz. Saya bilang tinggal di mana? Sukabumi. Datang ke tempat saya di Akal Islamic Center di Tebet, naik kereta dia di Bogor. Akhirnya dia datang di stasiun Tebet. Saya nggak pernah melihat wajahnya, ngeliat foto profilnya, jadi nggak tahu dia udah datang. Azan zuhur berkumandang, ada binaan saya yang gay juga datang. Singkatnya kami sholat satu saf sederet. Begitu selesai sholat baru ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dia ngomong sama saya, baru ngeliat sedikit, Ustadz 5 orang sebelah Ustadz gay. Itu yang dimaksud yang di Sukabumi. Kaget, valid. Dia ini hanya seorang office boy di perusahaan energi di Sudirman di Jakarta. Itu dia kalau ada HRD mewawancari karyawan baru, ya, itu dia bisa tahu-tahu apa yang dilakukan. HRD-nya manggil office boy-nya tadi, masuk bawa minuman, setelah itu keluar lagi, setelah wawancara karyawan selesai dipanggil lagi yang office boy ini, yang Gedar itu. Maaf tadi yang saya wawancarai barusan gay apa bukan? Gay Pak, langsung dicoret. Bayangkan dia hanya office boy jadi konsultan HRD, ya, luar biasa. Apa perlu saya bawa orangnya kemari ngecek satu-satu? Langsung pada panik ya. Saya ingin katakan ini kisah intermezzonya gini. Saya tanya 8 orang ini kenapa mereka jadi gay. Ternyata saya nggak bilang ini riset, 100% menjawab karena nggak punya figur ayah di masa kecil. Tidak ada figur bapak yang tidak peduli, bahkan bapak yang dibenci membuat anak menolak fitrah kelaki-lakiannya. Aku nggak mau kayak bapak. Dia merasa laki-laki itu menyebalkan, dia akhirnya jadi kayak perempuan. Makanya jangan jadi bapak yang cuek. Tapi kan saya sibuk, Ustaz. Sibuk bukan berarti membuat kita berpikir untuk cuek.